Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBR Sutoyo hari ini, Jumat 5 Januari 2024, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya yang melihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Dalam bahasa Batak Toba, dungi ro suru-suruan ni jahuba padua halikon macamai bana huhu didok. Hehe maho, mangan, ai dalan nadodo si dalanammu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita menerima renungan ini, saya mau sampaikan kepada kita, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Tersebutlah kisah Nabi Elia yang pada suatu hari mengalami tekanan pada jiwanya. Elia mengalami keletihan setelah melakukan pekerjaan besar, yaitu melawan 450 Nabi Baal. Karena energi fisik dan rohaninya habis untuk menghadapi ancaman Isabel, Elia terduduk lesu dan berdoa agar Tuhan segera mengambilnya nyawanya. Dia berkata, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. "Aku cuma pecundang, aku orang gagal. Aku tidak lebih baik dari pendahuluku. Aku tidak mampu melakukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa." Dan berbagai anggapan negatif lain terhadap dirinya sendiri. Jiwa Elia tertekan, merasa hancur dan hampir menyerah. Lalu Tuhan segera campur tangan untuk menolongnya. Tuhan mengutus malaikat dan memberikan pertolongan, serta pesan agar Elia mampu bangkit kembali dan terlepas dari tekanan jiwanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berpesan kepada Elia agar bangun atau bangkit melalui malaikatnya. Bangkit itu perlu. Tanpa adanya kemauan untuk bangkit, kita tidak akan bisa pulih. Namun, bangkit tanpa mengisi kebutuhan diri dengan asupan yang cukup akan membuat kita kembali jatuh. Kemudian, apa yang dilakukan Elia? Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Itu dituliskan dalam ayat 6. Elia makan dan minum, lalu kembali rebah. Artinya makanan itu belumlah cukup untuk memulihkan dirinya. Tuhan kembali mengutus malaikatnya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ayat 7 yang menjadi renungan kita. Elia kembali makan. Lewat kekuatan makanan itu ia tidak hanya mampu berjalan, tetapi mampu menempuh perjalanan selama 40 hari dan 40 malam hingga mencapai Gunung Horeb, di mana Allah menyatakan dirinya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah Tuhan peduli terhadap apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu seberapa besar nutrisi yang kurang dalam hidup kita.
Makan di sini tidak hanya berarti makanan secara fisik untuk mengisi perut atau memulihkan stamina, tetapi berbicara tentang makanan untuk jiwa dan kerohanian kita. Firman Tuhan dalam Perjanjian Lama berbunyi, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Ulangan 8 ayat 3. Di Perjanjian Baru dalam Matius 4 ayat 4, Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah pesan penting. Kita bisa saja terus mengisi diri kita dengan makanan yang cukup. Tetapi jika kita membiarkan jiwa dan roh mengalami kelaparan dan dahaga, maka kita pun akan mudah disusupi oleh berbagai kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kita akan kehilangan harapan, melupakan Tuhan, bahkan menghancurkan diri kita sendiri. Jiwa dan roh kita dapat mengalami dehidrasi dan kekeringan. Oleh karena itu, kita perlu terus membekali diri kita dengan firman Tuhan. Melakukan saat teduh, membaca dan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Artinya, memberi makanan kepada jiwa dan roh kita, agar mampu hidup secara kuat untuk menghadapi masalah apapun, dan bangkit dari kegagalan yang tengah melanda kita. Tuhan berpesan kepada Elia, agar ia bangun dan makan sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa beratnya tekanan yang ditanggung Elia pada saat itu, dan tidak cukup diatasi hanya dengan makan sekali saja. Jika Tuhan peduli kepada Elia, mengapa tidak bagi kita? Tuhan mengingatkan kita untuk memberi makan yang cukup kepada tubuh, jiwa, dan roh. Makanan jasmani dan rohani akan membuat kita mempunyai tenaga yang cukup untuk menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi, walaupun itu semakin berat. Mari periksa diri kita hari ini. Apakah jiwa dan roh kita sedang lapar dan dahaga? Apakah kita mengalami kekeringan secara rohani? Kembali segarkan dengan firman Tuhan saat ini juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Betapa Tuhan peduli dengan kehidupan kami. Di saat kami mengalami tekanan jiwa yang mengakibatkan keterpurukan dan jatuh, Tuhan datang menolong agar kami bangkit kembali. Saat kami mengalami dahaga, lapar, dan kurang tenaga, Tuhan memberi asupan yang melegakan dan mengenyangkan kami. Firman-Mu adalah makanan rohani dan jasmani kami, sehingga kami kuat dan mampu menjalani hari-hari, dan kami boleh tiba dalam sukacita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Salam, selamat, salam sehat. Selamat menjalani kehidupan dengan asupan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.